bersama untuk bab sifatul huruf, yaitu tentang qalqalah. Ya, kalau di juz amma ada surat Al-Buruj, yaitu banyak qalqalahnya. Kemudian juga Al-Balad, ya, Al-Buruj, kemudian Al-Balad sebagian, Al-Masad, ya, itu juga ada banyak qalqalahnya, ya. Sekarang buka surat Al-Buruj. Oke, surat Al-Buruj. Abu Salman. Afwan. Bisa ini saya datanya habis. Saya nanti kirim, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. Ya, fokus pada qalqalahnya seperti yang kita pelajari pekan lalu. Buruj. Buruj. Ya, bukan buruj. Buruj, ya. Buruj. Bersama. Ana share ini aplikasi Dalilul Tajwid. Nanti antum share di grup. Ya, makanya silakan di install. Sekali lagi, was-samaa'i dzatil buruj. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. موعود. موعود. Ya, jadi suaranya kuat, tapi ya, tidak ada hamzahnya. Itu kan seperti yang kita pelajari pekan lalu. Jadi termasuk di antara kesalahan mengucapkan qalqalah ada campuran hamzahnya. Ya. Tidak. Ada gitu ya. Dan di dalam qalqalah ada yang tebal, ada yang tipis. Ini semua tadi tipis, ya. Jim, dal ini tipis. Jadi bukan buruj, ya. Ya, tipis. Mau'ud, tipis. Bukan mau'ud. Mau'ud, tidak. Mau'ud, ya, tipis. Wal yaumil mau'ud. wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود.
إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ya, sebelum kita lanjutkan, pengucapan qalqalah yang tipis seperti ini, ya, jim, dal, ba, ya, ada 3 ya, karena dari 5 huruf qalqalah 3 diantaranya tipis, jadi tidak diucapkan dengan tebal. Nah, vokalnya seperti gitu ya. Tetapi yang perlu dicatat di sini, ya, karena ini praktek ya, jadi kadang praktek ini ada catatan-catatan praktek yang tidak ada di kitab. Ya, ini tidak kita baca dengan imalah, ya, dibaca dengan sengaja de, ya. Jadi sambil membuka rahangnya, qu'ud, de ini imalah, ya, bukan qalqalah. Ya, kenapa? Karena di situ ada campuran harakatnya. Jadi ada jadi condong ke harakat. Ya, jadi kalau makanya termasuk di antara kesalahan qalqalah itu suaranya condong ke harakat, ya, seperti condong ke kasrah, de atau de memanjang, ya. Nah, kalau memanjang ada di situ ya, di kitab ada. Jadi ini termasuk kesalahan yang harus dihindari. Jadi bukan de sengaja dimiringkan ya pengucapannya de, ya, imalah, tidak. Tapi cukup makhrajnya saja yang membuka. Ya, ini yang asasi, yang mendasar di dalam praktek pengucapan qalqalah. Ya, jadi dibuka makhrajnya saja, rahangnya tidak ikut membuka. Ya, jadi kalau de ini hanya ujung lidah yang menjadi makhraj dalnya saja. Kalau de ini sambil membuka rahangnya. Jadi kuncinya ada pada makhrajnya. Yang dibuka hanya makhrajnya, rahangnya tidak ikut terbuka. Ya. Itu yang perlu saya ingatkan di sini ya, sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-8. Bisa difahami maksudnya? Baik. Jadi tidak disengaja suaranya gitu, enggak. Ya, de tidak. Ya. Jadi mirip saja vokalnya seperti de, tetapi tidak sampai imalah, ya, tidak sampai condong ke harakat. Jadi de kalau de ini kan ada ada terbuka rahangnya. Nah, pada pengucapan qalqalah yang perlu dicatat adalah makhrajnya saja yang terbuka. Jadi ujung lidahnya saja yang membuka, adapun rahangnya tidak ikut membuka. Ya, kalau rahang ini dibuka juga jadi seperti imalah. Qu'ud de ini imalah. Qalqalah tidak demikian. Qu'ud de cukup seperti itu. Ya, tidak lebih. Kita lanjutkan ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض. Hati-hati, dad bukan huruf qalqalah. Jadi tidak dipantulkan wal ard. Ini salah. Ya, tahan jangan sampai memantul. Jadi suaranya memanjang, tidak pendek.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Hati-hati pula dotnya hilang, jangan sampai hilang. Wal ar dotnya tidak ada. Dot itu ada suaranya, ya. Ya, dari sisi lidah. Ya, selain ra-nya, ya ini pengucapan ard ini agak berbeda, ya. Jadi butuh latihan memang. Ya, ra dan dotnya harus terucap. Ya. Terutama dotnya. Dot di sini bisa dirasakan ya, ada suaranya. Jangan sampai macet. Ard. Nah, ini macet. Atau hilang sama sekali. Ya. Jangan sampai macet dotnya ard, ya, atau hilang ard. Nah, tidak. Jadi Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kok jadi ini ya, kayak ragu-ragu gitu ya soal qalqalahnya. Ya. Jadi natural saja. Syahid. Ya, de. Ya. Tapi bukan enggak. Ya, hanya di ujung lidah saja. Ya. Rahangnya tidak ikut bergerak. Syahid. Ya, yang saya peringatkan tadi imalahnya, ya. Bukan enggak boleh qalqalah syahid. Hilang jadinya. Tidak. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, sekarang ini ayat yang ke-10, nanti akhirannya tebal ya qalqalahnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حريق. حريق. Nah, ini juga hati-hati imalah ke fathah. Hariqa, qa ini fathah. Ya. Jadi bukan hariqa tetapi hariq. Ingat sekali lagi yang membuka adalah makhrajnya. Makhrajnya qaf pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu makhrajnya qaf. Hanya saja memang berbeda dengan sebelumnya tadi ya, jim dal ini tipis sedangkan qaf itu tebal. Memang suaranya besar. Jadi bukan hariq ke ini tipis. Hariq ya. Namun ya di sini tidak diucapkan dengan imalah atau condong ke fathahnya. Hariqa qa tidak. Jadi tidak dibuka rahangnya. Cukup
makhrajnya saja. Hariq. Ya, hariq. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Enggak. Ya, tidak ikut rahangnya, tidak ikut membuka hariq. Ini rahangnya kalau terbuka jadi condong ke fathah. Hariqo. Ya, jadi tetap di tempatnya, rahangnya tetap di tempatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. Kalau at ini qalqalah atau apa? Hams ya. Jadi ada sifat namanya syiddah. Masih ingat syiddah? Jadi menahan suara itu. Kemudian ada sifat berikutnya yang muncul. Jadi sifat syiddah ini diikuti oleh sifat lainnya. Ya, di antara huruf syiddah yang berjumlah 8. Syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Hamzah. Kemudian 5 huruf qalqalah dan 2 huruf kaf dan ta. Ada 8 ya. Hamzah, huruf qalqalah 5, 6, kemudian kaf dan ta. Ini masing-masing ya. Untuk hamzah tidak ada suara lain yang menyertainya. Karena kalau hamzah disukunkan macet ya, dibaca dengan syiddah a atau ya a seperti tadi mu'minina, mu'minati. Itu hamzahnya tidak memantul enggak macet. Ini jadi dari sifat syiddah itu ya suaranya berhenti. Jadi tidak ada yang menyertainya. Atau bahkan dalam beberapa bacaan kalau akhirannya hamzah seperti ini, kalau yang disukunkan hamzah itu ada bacaan yang justru dihadzaf, dihilangkan dari mu'minina wal mu'minati menjadi wal fatanul mu'minina wal mu'minati. Bukan, kalau di akhir ya, kalau dihapus ini kalau umpamanya berada di akhir. Jadi ada bahasa demikian. Seperti kata as-sama. Ya, kalau kita baca dengan jelas hamzahnya tahqiq. Ada yang dihilangkan as-sama, sama. Nah, akhirnya hamzah sama. Nah, kalau yang saya contohkan tadi mu'minina, mu'minati menjadi mu'minina, mu'minati, ya itu namanya badal. Ya, dibaca dengan badal. Jadi hamzahnya dibadal, diganti menjadi huruf mad, ya. Baik. Itu kalau hamzah. Ya, huruf syiddah dalam keadaan sukun itu kita membacanya apa? Tanpa ada suara lain yang menyertainya. Mu ya. A. Jadi apa? Macet, suaranya macet. Nah, untuk huruf syiddah 5 huruf syiddah yang itu disebut huruf qalqalah, maka ada jadi setelah syiddah. Jadi karena syiddah ya. Karena syiddah ini kemudian apa? Ada qalqalah, ada sifat qalqalah. Tapi sekali lagi bukan berarti qalqalah ini adalah sifat yang dihasilkan karena syiddah, bukan. Jadi ada sifat lain yang ada di dalamnya juga selain syiddah. Ya. Ab. Ya. Ab. Jadi tidak diucapkan macet seperti hamzah ab. Ab. Aj.
ya, aku. Jadi ada pantulannya, itulah qalqalah. Ya. Nah, ada dua huruf syiddah yang sifat lain yang ada di dalamnya adalah hams, kaf dan ta. Nah, ini ta ini ya, yang muncul setelah syiddah atau yang muncul selain syiddah itu bukan qalqalah. Jadi bukan jannat, enggak. Hams. Ya, yang mengalir udaranya. Jannat. Ini hams, ini udara. Jadi bukan suara. Kalau qalqalah kan suara. Ya, kalau hams itu udara, ya, nafas, ya. Jadi jangan membacanya dengan qalqalah. Jannat. Ini seakan-akan ya qalqalah. Bukan demikian. Tapi yang muncul ya bersamaan dengan syiddah itu hams, ya, bersamaan. Nah, untuk kaf dan ta maka sifat syiddah dan hamsnya keluarnya secara berurutan, ya, keluarnya secara berurutan. Jadi tahan suaranya kemudian alirkan nafasnya. Kita ulangi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Ada dua qalqalah, batsha dan lasyadid. Batsha ini ta-nya tebal, ya, bukan batsha, tidak. Tebal, batsha. Ya, tapi bukan batsha. Ingat rahangnya tidak dibuka. Tidak. Ya. Makhrajnya saja. Nah, batsha qalqalahnya sughra atau kubra? Qalqalah sughra. Kenapa sughra? Karena di tengah kata atau tengah kalimat, ya, di tengah kata atau yang di tengah kalimat atau dalam keadaan wasal maka qalqalahnya sughra. Sedangkan la syadid kubra, ya, karena terjadi pada saat waqaf. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u. Ya, ini juga jangan imalah. Tidak. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi bukan yubdi'u, ini imalah. Qalqalah yubdi'u. Ya. Itu hamzah, ya, bukan ain. Yubdi'u beda lagi maknanya. Yubdi'u hamzah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud.
Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Takdzib. Ya, ini untuk kaf. Tadi tak ada hamzahnya. Kaf juga. Tapi syiddah dulu ya. Tak. Tahan suaranya, kemudian alirkan nafasnya. Tak. Takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bukan muhit. Muhit. Tebal. Tapi jangan dibuka rahangnya sehingga terkesan fathah ta'nya. Ta'nya sukun. Muhit. Jadi bandingkan ya. Amati dengan jelas. To dengan ta. Ya. Kalau muhit, ini hanya makhrajnya saja. Mungkin sekilas kalau kita tidak memperhatikan dengan benar, kok seakan-akan jadi fathah ya, ta gitu. Padahal tidak. Kalau ta jelas, ta fathah, ta ya. Itu ta maftuhah ya, ta fathah. Ta. Ya. Jadi selain makhrajnya yang membuka, rahangnya juga sama, ikut membuka. Ta ini ta fathah. Kalau ta sukun qalqalah, ta sakinah muqalqalah, ya dia tetap tebal ya. Muhitu, alto ya. Tanpa disertai dengan membuka rahang. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. Kembali tipis. Majid. Ya. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. Haknya dulu. Maaf. Mahfu, ada temponya. Mahfuz. Ini qalqalah apa ini? Sughra atau kubra? Bukan sughra, bukan kubra. Itu dha ya. Bukan ta ya. Ya, baik. Untuk ayat yang terakhir, kata-katanya diakhiri dengan huruf dha dan itu bukan qalqalah. Jadi bukan mahfuz. Mahfuz.
Ya, bukan mahfuz, bukan mahfuz, bukan mahfuz. Nah, ini dha. Jadi ada temponya, rakhawah ya. Baik, alhamdulillah selesai surat Al-Buruj ini. Bisa kita ya ambil faidah. Nampaknya kelima huruf qalqalah ada di dalam surat Al-Buruj ini ya. Dan rata-rata qalqalahnya kubra karena di akhir kalimat atau di akhir apa? Ayat ya, atau di akhir kalimat. Dalam keadaan waqaf ya. Sekali lagi waqaf kubra qalqalah kubra itu indal waqf, dalam keadaan waqaf ya. Tidak mesti qalqalah kubra itu ada di akhiran kata. Kalau akhir kata tapi dalam keadaan wasal, qalqalahnya sughra ya, sughra. Yang menjadikan qalqalah itu kubra apa? Waqaf ya, dalam keadaan apa? Waqaf ya. Tentu kalau kita waqaf pasti di akhiran kata. Jangan bingung ya. Nah, kelima huruf qalqalah ini apa saja? Jim, dal, ba. Ada ba? Mana? Yubdi'u ya. Untuk ba qalqalah sughra saja ya. Kemudian huruf apa? Ta, qaf. Ada qaf? Qaf ada ya. Adzabul hariq. Jadi dari 5 huruf ini untuk qalqalah kubranya jim, dal, qaf, ta. Yang kubra. Ada yang ba qalqalah kubra? Takdzib. Oh ya, ada yang kubra. Jadi 5-5-nya ada di dalam qalqalah kubra. Alhamdulillah kelima huruf qalqalah ini telah kita praktekkan bersama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu ya? Tinggal berapa menit lagi? Sudah masuk waktu azan? Belum. Ya, Abu Salman sudah saya kirim, nanti di grup itu ada aplikasi ya, bisa diinstal ya, Dalilut Tajwid. Di sana kalau dibuka nanti ada materinya ada di Manaratul Itqan. Ya, semua rata-rata punya gadget semua ya. Ini bisa, ini aplikasi berfaedah insyaallah, bukan anfaedah. Sebenarnya tinggal kita masukkan saja di situ, namanya kita ingin bahas tentang qalqalah. Ya, tulis saja qalqalah. Ya. Maka akan muncul materi tentang qalqalah. Ya. Ada di sifatul huruf. Qalqalah apa yang saya sampaikan materi tentang qalqalah ini ya ada di aplikasi ini ya. Pada bab sifatul huruf ya, al-qalqalah irtijajun makhrajil harfi sakin 'inda nutqi bihi hatta isma'a lahu sautan 'aliyan atau nabrah qawiyyah. Jadi yang dimaksud dengan qalqalah itu apa? Memantulkan ya, huruf sukun ketika diucapkan itu suaranya apa? Memantul atau menghasilkan apa? Pantulan. Ya, atau nabrah qawiyah ya. Apa namanya? Suara itu apa? Naik ya, dengan kuat. Wa hurufuhu, hurufnya qutbu jadin. Ini istilah yang populer, yaitu qutbu jadin. Adapun baju di toko itu populer di kalangan kita saja. Ya. Ya, baju di toko ya, baju di toko itu ya, itu huruf qalqalah yang populer di kalangan kita saja. Yang qutbu jadin itu yang lebih dikenal. Nah,
Di antara huruf qalqalah ada yang paling kuat. Apa itu? Qaf. Aqwaha bil qaf. Ya. Aqo, ya. Hariqo, ya, gitu. Wa awsatuha bil jim. Ya, jim ini ya, pertengahannya, wa adnaha bi baqil huruf. Ya, kemudian ya, kekuatan yang paling rendah itu sisa huruf lainnya. Ya. Wa sababul qalqalah. Nah, tadi apa yang saya sampaikan tentang apa tadi? Qalqalah itu muncul itu juga merupakan ada sebabnya. Inhibasus saut. Inhibasus saut. Tertahannya suara. Jadi ini merupakan ya sifat yang muncul tapi bukan muncul ya, atau sifat yang dihasilkan dari sifat syiddah. Saya menghindari kata-kata sifat yang muncul karena agar tidak terkesan sifat qalqalah ini adalah sifat aridah, itu saja. Ya, makanya tadi tidak saya kesankan bahwa huruf sifat qalqalah itu adalah hasil daripada sifat syiddah. Ya, jadi ada memang ya syiddah, sifat syiddah yang untuk hamzah itu suaranya macet, ya. Tidak ada sifat lain yang apa namanya, yang menyertainya, yang ada di dalamnya juga. Ya. Nah, huruf qalqalah ini selain tertahan suara, tertahan pula nafasnya. Jadi contohnya seperti ba, ab, takdzib. Ba ini tidak ada nafas yang keluar. Tidak ada nafas atau udara yang mengalir. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Taruh telapak tangan di sini. Takdzib, ba, ya, tidak ada. Beda kalau ba-nya medok. Takdzib, b. Ini ba medok ya. Ba, b, ya. Seperti kita mengucapkan huruf b. Ya. Jadi suara dan nafasnya tertahan. Ya, ini tertahannya suara itu disebut dengan syiddah, tertahannya nafas itu disebut dengan jahr. Nah, dua sifat inilah yang menyebabkan qalqalah. Ya. Dan memang di dalam pengucapan huruf, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kalau hamzah tadi mungkin bisa ya macetnya. Kalau yang lain harus ada apa ya? Seperti huruf qalqalah ini harus ada pantulannya. Tidak bisa diucapkan macet. Takdzib. Nah, itu jadi seperti P ya. Takdzib. Macet. Ini harus ada apa namanya? Jalan keluarnya. Jangan sampai mentok begitu ya. Takdzib, hariq, buruj, maw'ud. Ya. Beda dengan bahasa kita. Banyak yang macet ya, tidak ya. Ya. Kalau bahasa Arab tidak ya. Ada efeknya ya, jadi harus los gitu ya, tidak macet. Kecuali hamzah. Kalau hamzah bisa ya. Kalau hamzah yu'minuna, mu'minuna, mu'minat ya, itu bisa macet. Tapi ya dalam beberapa versi bacaan yang Al-Qur'an yang lain itu ya bisa dibadal menjadi huruf mad mu'minuna ya, takhfifan untuk meringankan pengucapan. Nah, yang diperingatkan di sini tanbih ya, idza udghima harfun min hurufil qalqalah. Kalau huruf qalqalah itu dalam keadaan diidghamkan. Contohnya waqad dakhalu. Atau yang semisalnya ahadtu ya, atau yang sejenis ya. Jadi kalau waqad dakhalu, dal sukun bertemu dengan dal, idgham mithlain shaghir. Ahadtu, idgham mutajanisain. Lagi-lagi huruf pertamanya, huruf idghamnya adalah huruf qalqalah. Ya kan? Dalam keadaan sukun pula. Nah, di sini yang perlu dicatat tidak ada qalqalah. Jadi tidak ada qalqalah pada saat diidghamkan. Jadi hilang qalqalahnya. Bukan waqad dakhalu diucapkan dengan izhar jelas seperti itu. Ahatu, tidak.
ya, tapi ketika diidghamkan qalqalahnya hilang, ya. Jadi tidak perlu dibaca waqad dakhalu, ya. Makanya kalau di dalam mushaf Madinah atau mushaf yang cetakan Timur Tengah gitu ya, entah dari Madinah atau dari Mesir, ya, atau dari Damaskus, itu biasanya ada dhabatnya, tanda bacanya ada untuk menunjukkan dal tersebut dibaca dengan idgham, dibaca dengan izhar atau selainnya. Ya. Kalau dibaca selain izhar, maka dal ini yang pertama tidak ada tanda sukunnya. Ya. Coba buka surat Al-Maidah ayat 61. Ya. Di sana ada kata-kata waqad dakhalu, waqad di sini dalnya ada tanda sukunnya tidak? Ya, kalau ada tanda sukunnya berarti itu SNI, ya. Mushaf SNI, ya, standar nasional kita. Ya. Kalau tidak ada itu berarti standar Timur Tengah, ya. Mushaf Madinah atau dari Wazaratul Awqaf, ya. Tapi sekarang sudah mulai, ya, cetakan atau terbitan mushaf dari dalam negeri, ya, SNI tadi juga yang mengikuti standar yang dari Timur Tengah. Ya. Sekali lagi tanda baca tersebut ijtihadi. Sekali lagi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, semata-mata untuk memudahkannya saja. Tapi kalau kita ingin mendalami dhabt, ya, ilmu ini, tanda baca dhabtul mushaf, maka sebenarnya setiap tanda baca itu ada maksudnya. Kenapa dalnya tidak ada tanda sukunnya? Karena itu adalah dal yang disebut dengan apa? Dal mudghamah. Dal yang diidghamkan. Ya. Kalau dalnya ada tanda sukunnya berarti dibaca dengan izhar, mudharah. Jadi harus dibaca waqad. Gitu ya. Waqad dakhalu. Tapi itu kan salah, ya, bacaan yang salah. Yang benar dibaca dengan idgham tanpa qalqalah waqad dakhalu. Idghamnya pun idgham kamil. Jadi langsung ke dal kedua, waqad dakhalu. Demikian, ya, ini sekedar tambahan faedah saja, ya. Silahkan aplikasi ini bisa di-download, ya. Ini enggak ada endorse, ya, bukan itu. Silahkan di-download saja, ini apa namanya, di-download saja, ya. Nanti bisa dipelajari di situ banyak materi termasuk latihan-latihannya. Ada makharijul huruf, ya, itu yang gambar speaker itu ada makharijul huruf, ya. Kalau dipencet, ya, suaranya. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Suara siapa ini? Untuk makharijul الباب واتقون يا أولي الألباب. Adakah di antara antum yang mengenali suara ini siapa? Pasti ada yang mengira suara saya. Bukan. Ini suara qari dari Palestina sana, dari Gaza. Ini aplikasinya yang membuat saudara-saudara kita yang dari Palestina sana, Syam. Kebetulan mungkin ada kesamaan jalur riwayatnya sehingga mirip saja, kebetulan, ya. Itu bukan suara saya. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.